Perkenalkan, nama aku Siva Fauzia, mahasiswa semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi dari prodi akuntansi. Nah, kalian pernah bingung nggak bagaimana mengerjakan materi bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, jika kalian bingung bagaimana mengerjakan materi bunga tunggal dan bunga majemuk, aku di sini akan menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan soal, apa itu bunga majemuk, dan contoh-contoh soal berikut dengan rumus-rumusnya. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang bunga tunggal. Sebelum itu, kita di sini akan membahas tentang pengertian bunga tunggal, rumus bunga tunggal, berikut dengan contoh-contoh soal dari bunga tunggalnya. Nah, pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu dan persen bunganya selalu tetap. Jadi bunga tunggal itu bisa kita sebut dengan bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan pada jumlah modal yang selama periode waktu tertentu. Nah, untuk rumus bunga tunggal yaitu rumus menghitungnya memiliki rumus yang jauh lebih sederhana. Nah, dan berikut adalah contoh rumus penghitungan bunga tunggal yang bisa kamu gunakan. Nah, untuk rumusnya yaitu kita bisa tulis dengan B sama dengan M dikali I dikali T. Nah, untuk keterangannya B sama dengan bunga, M bisa disebut dengan modal atau uang yang dipinjam. Untuk I kita bisa sebut dengan persen bunga, dan T lama pembangunannya. Nah, besaran bunga tunggal akan didapatkan ketika kamu mengalihkan jumlah modal yang diberikan atau dipinjam dengan persentase bunga dengan lamanya waktu pembungaan. Nah, untuk rumus bunga tunggal mirip dengan cara menghitung diskonto. Perbedaannya, diskonto dan bunga tunggal adalah bunga tunggal dibayarkan di awal mula ketika transaksi terjadi, sementara bunga di akhirnya. Nah, itu perbedaan dari bunga tunggal dan diskontonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Untuk contoh soal, kita ambil dari bunga tunggal dalam investasi. Nah, kita bisa ambil dari cerita Patrick menempatkan deposito sebesar 10 juta di sebuah bank. Hal tersebut dilakukan Patrick karena dirinya tertarik atas penawaran pihak bank yang memberikan bunga tunggal sebesar 10%. Nah, per tahunnya. Jadi pihak bank menawarkan Patrick untuk bunga tunggalnya sebesar 10% per tahunnya. Nah, jika diasumsikan bunga deposito tersebut tetap dan Patrick berencana mencairkan seluruh depositonya untuk 5 tahun yang akan datang, maka berapa jumlah uang Patrick? Untuk rumus penyelesaiannya, maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu B sama dengan M dikali I dikali T. Nah, untuk M-nya kita isi dengan 10 juta.
Dan untuk I-nya kita isi 10% dan untuk T-nya kita isi 5 itu dari yang 5 tahunnya. Nah, jadi kita keuntungan yang didapatkan Patrick setelah menyimpan uang di deposito bank selama 5 tahun adalah 5 juta. Jadi yang 10 juta itu dikali dengan 15% atau jika didesimalkan 0,5% dikali yang 5 tahun itu, maka hasilnya adalah 5 juta. Sementara total uang yang dimiliki Patrick adalah 15 juta. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu bunga majemuk. Di dalam bunga majemuk ini kita akan membahas tentang pengertian bunga majemuk, rumus bunga majemuk berikut dengan contoh soal dari bunga majemuknya. Nah, untuk pengertian bunga majemuk yaitu bunga majemuk bunga yang besarannya akan muncul di setiap akhir suatu periode dan mempengaruhi besar modal serta bunga pada setiap waktu. Besar modal dan bunga akan bertambah pada setiap akhir periodenya. Itulah mengapa bunga majemuk disebut juga dengan bunga yang berbunga, yaitu berarti banyak bunganya. Nah, untuk rumus bunga majemuk yaitu M(N) sama dengan M0 kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Untuk keterangannya, MN sama dengan modal akhir tahunan, untuk M0 modal awal, untuk I-nya persen bunga atau di dalam desimal, jadi ditulis dalam bentuk desimal. Untuk N-nya yaitu periode N atau biasanya dalam bentuk tahunan. Nah, berdasarkan rumus bunga majemuk tersebut, maka kamu perlu mengetahui besaran modal awal, persentase bunga yang telah diubah ke bentuk desimal, dan periode dari investasi yang bersangkutan. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa ketika berinvestasi akan lebih baik jika nilai persen bunga lebih besar dan periode waktu lebih lama. Jadi bisa lebih baik jika nilai persen bunganya itu lebih besar dari periode waktu yang lebih lama. Nah, untuk contoh soal bunga majemuk, kita ambil dari cerita Budi memiliki uang sebesar 10 juta dan berencana berinvestasi di bisnis makanan milik tempatnya. Jika teman Budi menjanjikan bunga majemuk sebesar 10% per tahunnya, maka berapa jumlah uang keseluruhan yang dimiliki Budi jika ia hanya berinvestasi selama 5 tahun? Nah, untuk cara penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi, MN sama dengan M0 kali 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk MO-nya kita isi dengan 10 juta dikali buka kurung 1 ditambah untuk I-nya kita isi dengan 0,5 dan N-nya diisi dengan 5. Jadi 1 ditambah 0,5 pangkat 5. Nah, di selanjutnya
MN sama dengan 10 juta dikali 1,61. Di bawahnya MN sama dengan hasilnya yaitu 16.100.000. 16.100.000 ini dari total 10 juta dikali 1,61. Nah, jika keseluruhan uang yang dimiliki Budi pada tahun kelima yaitu 16.100.000 dengan keuntungan sebanyak 6.100.000, mudah sekali bukan perhitungannya? Nah, jadi kesimpulan bunga tunggal dan bunga majemuk yaitu bunga tunggal modal awal di periode selanjutnya akan tetap sama seperti modal awal, sedangkan bunga majemuk modal awal di periode selanjutnya akan bertambah. Jadi itu kesimpulan dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Berikut dengan perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuknya. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu bunga tunggal, bagaimana rumus bunga tunggal, contoh soal bunga tunggal berikut dengan penyelesaiannya. Dan kalian juga pasti sudah tahu apa itu bunga majemuk, rumus bunga majemuk, contoh soal bunga majemuk berikut dengan penjelasan contoh-contoh soalnya. Nah, jadi mudah bukan belajar tentang apa itu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, jika kalian ingin tahu penjelasan materi-materi yang lainnya, terus ikuti video-video aku untuk selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.